Ya, ketemu lagi bersama saya Robin di Education ya. Apakah yang kita pelajari hari ini? Oke, let's begin. Jangan lupa like and share supaya channel ini berkembang lebih jos lagi. Oke, hari ini temanya adalah how to buy on support, sell on resistance. Saya singkat BOSOR ya. Jadi kita akan belajar mengenai supply zone, demand zone, terus bagaimana cara eksekusinya, ya, cara entry exitnya, ya. Memang ini agak mengulang teori yang sudah pernah saya ajarkan, tapi saya akan membuat tekanan di beberapa poin ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, ya, harga itu kena support, mantul, kena resisten, turun lagi ya, kayak bola ya, kena lantai, kena atap, turun lagi gitu ya, semacam itu, kayak bola, bayangkan kayak bola aja ya harga itu. Nah, sebenarnya apa sih support dan resisten ya? Support adalah dimana harga itu ketemu demandnya ya, sehingga banyak pembeli beli ya, baik ada kekuatan pembelian, mungkin orang-orang baru ya, fresh buying emerge ya. Jadi ada, bukan orang baru sih, tapi apa ya, orang banyak membelilah di daerah-daerah support ini, sehingga kemungkinan besarnya akan mantul ya. Begitu juga turun lagi dari sini, oh orang merasa murah, mantul, begitu sebenarnya, makanya dinamakan support. Nah seperti ini ya, support, kena resisten. Nah kalau sampai jebol support ya dan tidak bisa masuk lagi, ya udah, support is broken and become resistant ya. Kalau supportnya sampai breakdown ya jadi resisten ya, biasanya begitu ya. Oke. Next, resistance. Resistance adalah level di mana supply is more than demand. Jadi kalau tadi demand lebih banyak, demand tuh ingin membeli gitu ya. Kalau supply itu kebanyakan barang. Nah, sehingga mencegah harga naik lebih tinggi, turun. Kena di sini, turun lagi. Kena di sini, turun lagi. Ya, itulah namanya resistance. Resistance is usually a zone from which stock will fall below, di mana saham akan turun ke bawah ya. Nah, ketika resisten nanti jebol ya, akan menjadi support ya, gambarnya seperti ini. Nah, ketika jebol malah menjadi support ya, naik lagi. Jadi very dynamic stage gitu ya. Sebelumnya termasuk penghalang, tapi begitu dijebol dia jadi justru menahan ya gitu ya. Jadi keren. Oke, apa sih bedanya beberapa, bukan apa bedanya, tapi ada beberapa macam ya. Yang pertama static support and resistance ya. Yang kedua nanti dynamic ya. Static tuh ada garis-garis horizontal, ada pivot, ada fibo ya. Ini kita lihat. Nah, ini saya narik garis ya. Oh, ini daerah sini biasanya kena resisten, turun. Daerah sini kena support, naik ya. Terus ini di break ya, resisten ini di support. Demikian sebelumnya. Ya, ini garis-garis horizontal itu namanya adalah statik ya. Nah, bisa pakai pivot ya, R1, R2 dan S support 1, support 2 itu juga sebenarnya untuk menggambarkan support dan resisten. R2 resisten, S2 support. Ada juga yang pakai fibo ya, pakai fibo. Jadi level-level di mana ya misalnya di sini ini menjadi support ya, kena fibo, ini menjadi resisten, jebol dari support, begitu seterusnya. Jadi pakai garis-garis Fibonacci.
Apa itu Fibo, bisa cari di video-video saya sebelumnya juga ada. Terus dynamic ya, dynamic bisa pakai simple moving average ya. Kalau Anda agresif pakai exponential moving average ya. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kena 200 simple moving average kena resisten turun ya. Jadi kayak mungkin yang 100 jadi supportnya 200 MA nya jadi resisten gitu juga bisa ya. Nah kembali lagi belinya di support, jual dari resisten ya. Beli di support, jual dari resisten, jangan kebalik ya. Jangan beli di sini, jual di sini, rugi ya. Beli di sini, jual di sini, rugi ya. Buy on support. Nah itu tadi ya. Kalau demandnya fall, supply rise ya. Jadi ini kayak timbangan ya. Ketika banyak yang membeli, demandnya harga naik. Ketika banyak supply, harga turun. Nah, sesimpel itu analoginya ya. Oke, kondisi tren naik, waktu untuk entry dan buy, exit buy ya. Ketika beli ya, ini daerah-daerah ini mungkin kita kalau breakdown ini kita jual ya. Kalau break ini kita mungkin nambah lagi ya, gitu selanjutnya. Jadi daerah-daerah di mana kita akan terjadi tren naik pun ada konsolidasi ya. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Misalnya kita sudah buy di posisi ini dekat-dekat resistance nggak kuat, jual dulu. Di sini mantul, kita buy lagi. Di sini kita lihat kuat ya, jangan dijual. Tembus lagi, ini nggak kuat, kita jual. Mantul dari sini. Ternyata kalau kita tarik garis itu menjadi ada support dan resistance. Ya, oke. Nah ini sama ya, tadi ke resistance break jadi support ya, gitu ya. Buy sell sama ya. Nah ini kita pasang stop lossnya tentu saja ya. Karena kita beli dekat support ada stop lossnya ya. Jangan kasih ruang untuk dia. Biasanya ada ngetes support tuh enggak pasti mantul, bisa ke break tapi balik lagi ya. Kalau Anda daily nunggu closing ya, kadang-kadang closingnya cuma ngetes doang mantul. Nah itu makanya ada stop lossnya, kita siapin. Oke, seperti tadi sudah saya ngomong, ada yang horizontal, ada yang resistannya semakin turun. Nah ini bisa tarik garis ya. Resistannya sampai sini, support ini sampai resisten turun, mungkin nggak sampai bawah, dia naik lagi kena resisten turun, dekat begini balik lagi, begitu seterusnya. Nah ini ada beberapa 3 skenario, misalnya ya ini turun dekat sini ada tanda reversal, daerah support, buy, nggak kuat turun lagi sampai kelihatannya break support, naik lagi, tunggu ya, kita takut mungkin nunggu dia ngetes lagi. Nah jos, ini yang namanya buy on pullback dulu ya, biarin dulu ngetes di supportnya, baru kita biar retest bahwa ini supportnya kuat, takutnya seperti ini bablas. Nah skenario yang kedua ini jos ya, ini resisten di break jadi support, retest, bullish harami, jos. Ini gampang banget ya. Nomor 3 turun ngetes, kena support mantul, ngetes lagi, jos ya, mirip ya, cuma skenario nya ini dari bawah. Ini paling enak ya, karena ini trend continuation tuh biasanya lanjut. Kalau ini turun, perhatikan turun sampai turun, biasanya agak bocor halus gini ya. Nah, lagi jadi mendingan buy on pullback setelah ke retest daerah supportnya. Oke, nah ini pakai tren juga, ini garis daerah sini adalah daerah buy karena di support. Only look entry in the direction of the trend. Jadi tetap di sini masuk pun tidak ngawur ya, karena ini higher high. Lower high ya, jadi supportnya lebih tinggi. Jadi arahnya uptrend, koreksinya cari titik masuk di daerah dekat-dekat di support. Nah ini daily time frame ya, jadi misalnya ini kita perhatikan candlenya juga ya, misalnya candle hitam ini, jadi ini dark cloud cover gitu ya,
terus naik dekat resisten nggak kuat ya turun. Nah ini gimana actionnya ya, ini kita lihat ya, ini yang justru intinya pelajarannya adalah salah satu di sini. Contoh naik deket terus dia double cover ya nggak kuat deh, jadi buang dulu. Naik ya, ini kan juga benar ada garis-garis support resisten ya. Di sini gimana, kuat nggak untuk ngetahui break nggak, habis kena ini candle indecision, dark cloud cover lagi, bearish engulfing, ya udah jual dulu. Dia mencoba lagi, ragu-ragu lagi, bearish engulfing lagi, ya udah walaupun naik lagi bearish arami lagi ya turun. Jadi ini support resistennya cukup kuat ya, tunggu break aja. Oke. Intinya pelajarannya di sini sih, kalau nggak kuat, jadi kita mau tahu resistnya kuat atau enggak tuh perhatikan candlenya juga. Oke. Nah naik ketemu resisten. Nah ya ini candle indecision, bearish engulfing, ya udah sos. Jadi harus tahu pelurusan candle. Nah itu saya juga banyak dipelajari ada di short saya juga di YouTube short ya. Nah ini kalau support ya turun. Nah buying pressure mau demand ya, kalau semakin kuat tekanan untuk beli ya artinya banyak ya pengen support itu akan sangat kuat gitu ya. Contoh ya, ini ada beberapa kondisi rally base rally ya, rally turun ya, tahu demand zone akhirnya jebol ya. Nah turun ya, kenapa ini bedanya adalah ini kalau ini kan sudah lama nih supportnya, ini kalau lama ini biasanya nggak terlalu kuat walaupun sempat mantul ya, tapi eventually akan ke breakdown. Jadi teman-teman perhatikan kalau ketemu dimension yang, karena anggap aja seperti bola tadi ya, ngayon ke atas turun, mungkin saat ini dimensionnya murah nih, level yang dulu pernah murah jadi orang pada beli, tapi sudah kekuatan pantulannya itu lumayan kenceng ya, karena juga cukup lama cukup tinggi. Nah rawan ini nantol dulu, kena kedua ambiar ya. Jadi pelajarannya overtime zone become weak ya. Oke, pelajarannya itu. Nah importer of time supply and demand trading, nah kalau dalam waktu dekat terus baru dites ya biasanya cukup kuat ya, walaupun ini akhirnya naik lagi ya. Oke. Nah different between strong and weak supply demand zone. Nah kalau strong zone nih gini ya, turun koreksi misi higher high sih, break lagi. Nah kalau weak tuh ya gini, takes a little while ya, memang ini higher high tapi candle-nya nggak segera jalan seperti ini, 1, 2, 3 masih ada candle merah baru akhirnya jalan. Ini tuh zone-nya weak sebenarnya ya. Jadi ya makanya mesti belajar candle tuh, lihat tuh shot saya tuh YouTube shot. Oke, ini ada skenario rally base rally ya, naik membentuk base rally ya, ini kuat ya, lihat turun retest jos. Oke, belinya kapan ya, order fill just after zone confirmation, ketika mantul higher high sudah boleh beli sih ya. Oke, kalau sahamnya mau turun kena support ya kan, kuat enggak? Nah kalau sampai jebol candle ini biasanya ini jebol ya, walaupun ada retest akhirnya brawl ya, drop base drop ya. Nah teman-teman pasti harus belajar candle ini mengetahui kekuatan candle ya. Nah rally base drop, naik kena resisten ya, ini nggak cukup kuat ya, weak weak ya, strong ada reversal, nah, ini cukup strong, rally drop lagi ya. Naik lagi turun lagi. Oke.
Terus gimana tradingnya sih? Nah, saya kasih beberapa contoh dulu ya. Ya, nomor satu, perhatikan gimana harga mantul dari area ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat kotak itu dia bisa ternyata sampai di sini mantul, di sini turun lagi, dekat sini turun lagi, dekat sini kita tinggal tunggu up. Kalau kuat ya kita beli, kalau nggak kuat ya berarti turun. Ya, oke. Jadi skenario satu, skenario dua, ya rally kena resisten turun, ya overtime ya agak lama. Nah ini sebenarnya kalau agak lama gini potensi jebol sih, ternyata masih kuat dulu ya, tapi kedua akhirnya jebol ya. Price break out the resistance and sustain above it ya, di atas itu. It takes time to retest the broken resistance to get confident the support. Jadi takes time, nggak cuma sekali, dua kali baru akhirnya menjadi bagus. Jadi sometimes lupa sudah retest, bisa jadi tes kedua, tapi cukup strong dalam waktu dekat ya. Tadi pelajarannya menjadi support resistance yang jadi support yang cukup kuat. Oke, terus nah bisa juga pakai trend line ya, support jadi resisten ya. Kalau nunggu garis tadi ada bantuan trend line, break di sini, kalau nunggu break di sini agak ketinggalan, udah boleh masuk. Oke, skenario keempat dipakai moving average ya. Jadi kalau breakdown moving average-nya jual dulu ya, naik lagi beli, kena supply zone-nya turun dulu. Nah, dan seterusnya. Jadi kita gabungan antara garis dan MA untuk melihat misalnya ini break, wah ya nih break resisten jadi support, akhirnya target selanjutnya adalah garis ini jadi resisten. Nanti saya kasih contoh kalau belum jelas ya. Oke, skenario keempat ya, kadang-kadang fake breakout ya, fake breakdown ya. Kayak ini beberapa kali sempat turun ternyata naik ya. Nah ini ketika ngebreak ini sempat retest, nah itu jos. Skenario ke-6 ya, ini setelah sekian lama biasanya kuat pak, ternyata biasanya nggak kuat, ternyata masih kuat. Yang kedua dual, makanya kalau teman-teman belajar tadi ada double bottom break bagus, nah betul kencang. Sebenarnya dasarnya adalah karena resistannya ke break dua kali ayunan itu sangat kuat ya. Oke. Apalagi nah ini kalau sama, kalau saham turun-turun, wah breakdown nih, kita jual dulu ya. Breakdown, oh mantul pak, belum tentu, tunggu konfirmasi. Tes kedua gagal, loh mantul, tunggu dulu, tes kedua jebol, lanjut turun ya. Jadi ini support yang jadi resisten. Nah ini juga sama sih ya, daerah supply dimension ya. Jadi ada gambarnya ini sideways ya, tapi ketika jebol daerah dimension ya ambiar. Oke, nah sekarang contoh lah supaya jelas ya. Oke, ya ini saham PTRO. Kalau kita suruh lihat ini gimana support resistennya, gimana caranya buy on support, sell on resistance. Oke, saya tarik garis ya. Jadi ketika bawah di sini buy on support, resisten jual dulu, dekat sini buy dekat-dekat support, resisten break yang jadi support. Cet, ya. Kita belum tahu ya, tapi ketika dia turun lagi di sini mantul, ini menjadi garis lagi, menjadi garis support ya, cet, naik lagi. Nah kalau kita cuma dari sana garis harus sudah jadi dulu baru kita bisa gambar dengan lebih tepat. Tapi kita gambar ini bisa kelihatan loh, ini betul nih dekat, wah ini support nih. Resisten gimana? Break, wah ya jos. Candle juga meyakinkan sempat ini, tapi trennya nggak gitu kuat ya. Walaupun bagus akhirnya kembali ngetes lagi. Nah ini candle kuat, lumayan naik. Nah resisten di sini nggak kuat nggak ya, belum tahu. Ya jadi ini garis-garis yang terakhir kita sudah lihat, oh si PTRO mesti break
9775 nih, baru ngejos lagi. Nah, kan nanti ketemu apa namanya double bottom dan sebagainya ya. Oke, kalau dia nggak kuat ketemu yang namanya double top, bisa turun ya, jadi resisten supportnya ini bisa jebol. Oke, ini cara narik garis agak susah, ada seninya, tapi latihan teman-teman akan bisa ya. Nah, aku nggak punya ini Pak, nggak punya ami broker ya, memang agak susah ya. Nanti ada cara sih. Oke, tarik garis lagi ya. Nanti kalau garis horizontal kan garis vertikal, trend line. Kalau kita tarik garis, ini lihat ya, setiap kena daerah sini, ini kan pertama retest kuat, mantul sampai. Nah, ini saya garis miring juga ya, jadi ini bisa jadi target. Turun kena garis trendnya naik lagi. Nah, ini mungkin berpotensi ngetes lagi. Nah, ini kalau anda lihat ya, ini sebenarnya juga bisa menjadi triple bottom, jebol. Pokoknya PTRO nggak nunggu jebol support ini kan, kalau jebol garis trendline ya udah kabut dulu. Itu juga bisa. Jadi menarik garis ini juga penting ya. Terus gimana kalau pakai Fibo? Nah, Fibo kelihatan nih support-supportnya. Ya. Jadi ini masih uptrend, masih mantul, hanya correction. Kalau nanti turun dari area 50% ya baru bahaya ya. Jadi overall ini menjadi support yang pakai Fibo langsung, oh ya daerah sini sempat turun naik lagi, sempat turun naik lagi ya. Jadi Fibo juga work ya. Gimana Pak, simpelnya pakai garis MA aja bisa. Ini saya pakai MA 20 ya. Break di sini beli ya, terus tahan, breakdown jual, break di sini beli lagi, berarti break resisten kan, terus breakdown jual, break sini beli lagi, udah gitu doang. Jadi ini namanya dynamic support dan resisten, bisa digabung dengan MA yang lebih besar supaya ada support resistennya bisa lebih kelihatan. Misalnya dengan, karena kita tradingnya santai, mungkin pakai MA 100, MA 200 boleh aja, jadi level-level resisten, level-level support. Atau kalau kita agresif dikombinasi dengan MA yang lebih pendek, MA 5. Oke, gimana kalau auto? Nah, ini saya buat auto, jadi bisa kelihatan di daerah ini ketemu demand naik ya, terus saya kombinasi ada MA ini juga menjadi supaya nggak terlalu jauh ya. Nah, ini bisa menjadi titik-titik entry sebagai support pada dekat sebelum ada demand zone di sini. Nah, kelihatan sekali ini ketemu supply zone, mabok turun lagi, supply zone mabok turun, demand zone naik, supply zone turun. Nah, nggak sampai sini. Nah, ini terbentuk dimension selanjutnya ya. Nah, ini lagi. Tapi overall ini tadi ya harus ngebreak supply zone dulu baru bagus kan. Nah, ditambah lagi kalau banyak indikator, jadi kita bisa masuk, oh deket dimension, ada panah, boleh. Ini indikatornya semua bagus sih, tapi kena ini lihat ya, indikator semua oke. DTO bagus, MA-nya golden cross, volumenya golden cross, skor hijau, ya volume oke. 2 hari terakhir ada yang jualan, nah ini namanya ketemu supply zone. Kalau ketemu supply zone, semua indikator juga mampus ya. Jadi dia masih tertahan di supply zone. Nah, contoh kedua, ini saham BRI ya, downtrend, gimana? Tadi kan uptrend, nah ini sama, kita bisa tarik garis ya. Nah, lihat menarik, dia mulai ngebreak resisten di sini ya. Nah, baru di break, akankah nunggu retest dulu? Boleh, cukup meyakinkan sih, bisa jadi nanti next targetnya 6.700 baru ke 7.000 ya. Nah, ini juga terlihat ada pola double bottom, cakep sih. Nah, ini ada supportnya. Kalau mau nunggu di area jual kan, nunggu dia turun-turun di sini ya, buy on supportnya di sini. Buy on support, sell resistance, buy on support, sell on resistance udah betul. Tapi harus break, boleh beli enggak Pak? Boleh, candlenya meyakinkan. Nah,
ini resisten yang jadi support, jadi masih buy on support juga. Tapi confirm belum, nunggu diuji dulu. Tapi saya sih sudah berani ya, buy on support, resisten yang jadi support untuk dijual di 67. Apakah jelas? Oke, pakai garis trendline lebih keren lagi, tarik ini jadi support ya. Jadi kalau kita beli daerah sini ya, tapi ini ketika downtrend itu rodok bahaya. Support resisten, support resisten, support. Nah, kalau saya nunggu garis ini, ketika garis resistennya ini kan kena nih, nggak kuat lagi. Ketika jebol, ini sudah boleh beli nih, menarik ya. Kalau horizontal kita bisa curi start. Daerah sini harga 6.000 tuh, break trend line, break resisten trend line. Nah, oke. Kalau dicampur sama garis ini ya keren. Ini kita curi start buy. Daerah sini kita udah peluru kedua nih, break lagi kan. R1 udah kena menuju R2 6.700. Kalau pakai MA aja bisa aja, lihat kena MA turun, kena MA turun, kena resisten ya bro. Ketika dia break gimana? Ternyata nggak cukup kuat ya, turun lagi, break, turun lagi. Nah, break kali ini cukup meyakinkan candle ya. Nah, ini boleh nih ya, sedikit lebih mahal 6.150 ya, tapi worth it lah, lumayan. Sekarang udah 6.425. Simple, buy on support, saya belum tahu ya. Ini kelemahannya dari MA ini, kalau saya single MA ya gitu. Resisten di mana ya, ditambahi garis tadi ya. Nah, bagi garis ini, buy resisten 6650 ya, 7060 ya, itu garis-garisnya. Gimana kalau Fibo? Sama ya, break ini jos. Nah, di atas 50% ini arahnya ke atas sih. Bagus lagi kalau di atas 6750. Jadi sudah ada buy on support, resisten nggak kuat, jual dulu. Kalau ini break, buy on support lagi, resisten, jual dulu. Kalau break ya jos. Oke, gimana kalau otomatis Pak? Ya ini bagus banget ya. Daerah supply mantul, daerah supply mantul, daerah supply mantul, daerah demand. Daerah demand mantul, daerah demand mantul. Nah, supply zone-nya masih agak panjang di area 650-an. Mesti break ini baru ke 7.000-an. Ya. Jadi kita bisa lihat, oh, jadi belinya ya bisa dicampur. Di sekitar ini tanda reversal, di atas MA buy. Harga 6.000-an juga. Good lah. Kita bisa tahu resistennya, area jual dulu. Kalau break boleh beli lagi. Saya biasanya strateginya mungkin jual sebagian. Oke, nah kalau tambah indikator yang lain lebih bagus ya. Support, ada panah buy, nggak kuat jual dulu misalnya ya, untung dikit. Daerah support, demand buy. Nah ini udah deket ya. Nah 6.000. Ini juga skornya bagus banget ya. Ini by the way, ini hari kemarin ya, Jumat ya, bagus banget nih. Golden cross sejak di sini. Nah, beli di demand zone, ada panah, golden cross MA nya, besoknya volume jos, ya udah. Loh, kadang-kadang nggak langsung naik sih, ada nguji lagi untuk naik ya. Jadi kita pikir kita aman, sudah beli di daerah demand. That's it ya. Jadi semoga pelajaran singkat tapi padat ya, berguna ya. Ini fasilitas yang di JOC Solo ya, yang belum join harus join lah ya. Kontak saya ada di sini ya, Telegram, YouTube yang Anda udah lihat ini, email, WhatsApp, IG, telepon kantor. Oke, saya Robin, semoga berguna, semoga semakin cuan. Nah, saya buat tema ini karena kita akan menghadapi banyak kan seperti ini, lakukan selalu bosor
buy on support, sell on resistance. Saya Robin, happy cuan.